Dalam trailer film Superman 2025 yang disutradarai oleh James Gunn, yang penting bukan aku sutradaranya ya. Salah satu scene dari banyaknya scene yang menjadi pertanyaan adalah scene yang ini. Ya, di mana adegan ini kota Metropolis terlihat terbelah dua secara fisik, seperti ada batas atau kehancuran besar yang terjadi di kota Metropolis. Banyak penggemar berspekulasi dan menganalisis apa sebenarnya makna dari adegan ini. Berikut adalah beberapa teori dan analisa yang masuk akal dan populer di kalangan komunitas DC. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Yeah. Representasi visual dari konflik ideologi. Analisa utama dilihatkan kota Metropolis yang terbelah, menggambarkan konflik moral dan ideologis yang menjadi tema utama film Superman. Sosok Superman dikenal sebagai simbol harapan dan moralitas, tapi dunia yang dia hadapi dalam film ini kemungkinan tidak lagi hitam putih, melainkan penuh dilema politik dan sosial. Terbelahnya Metropolis secara visual bisa mencerminkan perpecahan antara pro dan kontra terhadap kehadiran Superman atau konflik antara harapan idealistik versus realita dunia yang kompleks. Karena Superman adalah alien yang mencoba menjadi manusia, tapi dunia manusia sendiri sudah kehilangan kemanusiaannya. Serangan atau eksperimen teknologi misterius. Teori penggemar Metropolis terbelah karena serangan dari villain atau akibat eksperimen teknologi, dan itu bisa saja disebabkan oleh Lex Luthor. Terlebih lagi, James Gunn juga menegaskan dalam wawancaranya, Luthor adalah sosok brilian yang memiliki teknologi super modern. Teori lain lagi juga mengatakan bisa jadi akibat ulahnya Mr. Terrific atau ilmuwan lain yang sedang melakukan uji coba, atau musuh Superman di komik yaitu Brainiac yang dikenal sebagai The Collector of the World sengaja menghancurkan kota tersebut untuk menjadikan barang koleksiannya, termasuk kota Kandor, ibu kota Krypton, sebagai contoh yang disimpan di dalam botol koleksiannya Brainiac. Jika Brainiac hadir di film ini, kemungkinan pembelahan kota adalah awal dari penculikan bagian Metropolis atau simulasi untuk menguji Superman secara psikologis. Fenomena multiverse atau realitas retak. Teori lain juga mengatakan ini akibat kosmik yang merupakan bukan kehancuran fisik biasa, tapi keretakan dalam realitas. Sebagaimana yang kita ketahui, DC Universe akan menyentuh tema multiverse. Dengan Metropolis terbelah mungkin menunjukkan dua versi realitas yang saling berbenturan. Bisa juga pertanda bahwa Superman sedang berpindah antar dimensi, mungkin versi bumi utama versus bumi alternatif. Simbol perang sosial dan kelas. Analisa sosial menyebutkan kota yang terbelah menggambarkan kesenjangan sosial yang ekstrim. Satu sisi kota makmur, modern, bersih, dan satu sisi yang lainnya penuh kehancuran, miskin, dan kacau. Ini mencerminkan perdebatan klasik, apakah Superman benar-benar membantu umat manusia atau hanya mempertahankan status quo-nya. Mimpi, simulasi, atau ilusi. Teori alternatif, meski teori kelima ini sedikit aneh, tapi adegan itu bisa saja bukan nyata, melainkan visi, ilusi, atau mimpi si Superman. Bisa jadi Superman melihat kemungkinan kehancuran Metropolis jika dia gagal melakukan misinya sepanjang film. Atau ini bagian dari simulasi milik musuh untuk menguji moral dan psikologi Superman seperti Lex Luthor ataupun Brainiac. Namun yang jelas, adegan Metropolis terbelah bukan sekedar efek visual dramatis, tapi kemungkinan adalah simbol dari konflik utama dalam cerita Superman tahun 2025. Pertarungan antara harapan dan realita, antara kekuatan dan tanggung jawab, dan antara kemanusiaan dan ketakutan akan yang asing. Meski begitu, semua teori tersebut sangat besar kemungkinan ada hubungannya dengan Brainiac. Brainiac ini adalah salah satu musuh terbesar Superman, dikenal sebagai makhluk super intelektual, biasanya alien atau AI, yang mengoleksi atau menempatkan kota-kota dari berbagai planet seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Dia merusak atau menghancurkan sisa dunia setelah mengoleksi satu kota sebagai spesimen budaya. Seringkali digambarkan sangat logis, tanpa empati, dan menganggap dirinya superior atas makhluk hidup. Dalam banyak versi komik dan animasi, Brainiac mengambil sebagian kota dan menyimpannya dalam kubah kaca, seperti yang terjadi pada kota Kandor di Krypton. Jika Metropolis terbelah di trailer, bisa jadi
itu adalah awal dari proses koleksi Brainiac. Dia memisahkan bagian kota yang dianggap bernilai lalu mengangkutnya. Brainiac sering digambarkan sebagai entitas berbasis AI atau teknologi alien tingkat tinggi. Retakan di kota bisa jadi gangguan dalam medan energi atau teknologi yang dia gunakan. Terlihat seperti dunia sedang crash, cocok dengan Brainiac sebagai pengendali realitas digital atau pemilik teknologi manipulatif. Jika film ini mengangkat sisi moral dan eksistensial Superman, maka Brainiac sangat cocok sebagai lawan. Superman merupakan sosok yang punya hati dan empati, sedangkan Brainiac sosok alien yang punya logika dan kontrol absolut. Dan terbelahnya Metropolis merupakan simbol pertempuran antara kedua nilai tersebut. Jika kita lihat trailer dengan teliti, terutama di versi internasional dan frame by frame, ada kilatan teknologi hijau neon dan struktur berbentuk geometris yang tidak alami. Itu merupakan ciri khasnya Brainiac. Suara atau dialog tentang dunia yang berubah dan krisis global juga sejalan dengan ancaman kosmik seperti dirinya. Sekarang ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Brainiac muncul di film Superman? Jawabannya belum dikonfirmasi resmi, tapi James Gunn dikenal juga menyisipkan kejutan besar dan membangun musuh perlahan. Ada kemungkinan Brainiac muncul sebagai antagonis utama tersembunyi, atau menjadi penjahat besar jangka panjang DC Universe, atau bahkan dikaitkan dengan asal-usul Krypton seperti di komik Brainiac tahun 2008 yang ditulis oleh Geoff Johns. Kalau benar Brainiac, maka film Superman tahun ini, tahun 2025, bukan hanya sekedar film tentang pahlawan lokal, tapi pembuka ancaman kosmik besar di DC Universe. Subscribe channel ini, aktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan kabar terbaru mengenai DC Studios, pembahasan mengenai film-film DC Universe. Sukses untuk kita semua, sampai jumpa pada video yang lainnya. Yeah. Subscribe.